pengajuan keputusan oleh Ninyoman Rairahani, SMP Negeri 2 Bandar Mataram, BCKS Angkatan 1, kelas 3, Lampung Tengah. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nongkrong karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan dimasukkannya ke atas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagai bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu diambil. Langkah pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, kejujuran dan keadilan, mengembalikan dompet sesuai pemiliknya. Loyalitas dan persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan sahabat atau dengan Rara. Langkah yang kedua, pihak-pihak yang terlibat Rara, yaitu yang menemukan dompet dan menyimpannya. Tari, yaitu sahabat Rara yang menjadi saksi. Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Bu Sri, guru pustakawan, dan warga sekolah lain secara tidak langsung. Langkah ketiga, fakta-fakta relevan. Rara menemukan dompet di perpustakaan dan menyimpannya di dalam tas tanpa izin. Dompet tersebut milik Nina yang diumumkan hilang. Tari melihat langsung kejadian itu. Ada potensi kerugian bagi Nina dan risiko hubungan persahabatan rusak jika Tari melaporkan. Langkah yang keempat, yaitu pengujian benar atau salah. Pertama, tes legalitas, yaitu mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah salah. Tes publikasi, jika orang lain tahu, perbuatan itu akan dianggap tidak pantas. Yang ketiga, tes panutan, apakah seorang guru atau figur teladan akan membenarkan tindakan menyembunyikan dompet? Tentu tidak. Dan langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kebenaran lawan loyalitas, yaitu jujur mengembalikan dompet atau setia pada sahabat. 2. Individu lawan komunitas, melindungi Rara secara pribadi atau menegakkan keadilan untuk kepentingan bersama. Langkah 6. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Prinsip berbasis aturan, rule-based thinking. Aturan moral dan sekolah dan norma sekolah menuntut pengembalian barang yang bukan miliknya. Prinsip berbasis hasil and basis thinking, mengembalikan dompet memberikan manfaat terbesar, yaitu melindungi hak Nina. Dan langkah ketujuh, opsi kreatif, adil dan bijak. Tari bisa menegur Rara secara pribadi
dan mendorong untuk mengembalikan dompet secara sukarela, sehingga kejujuran ditegakkan tanpa harus langsung mempermalukan Rara di depan orang lain. Jika Rara menolak, Tari dapat melaporkan ke Bu Sri sebagai tanggung jawab moral. Langkah ke-8 yaitu keputusan akhir. Tari sebaiknya memilih kejujuran dengan cara mendorong Rara mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Jika Rara tidak mau, Tari harus melaporkannya kepada guru demi menjaga keadilan dan integritas. Dan langkah yang terakhir yaitu pelajaran yang didapat. Itu kasus ini mengajarkan bahwa dalam mengambil keputusan, seringkali kita harus berani menegakkan kejujuran meskipun berisiko pada hubungan pribadi. Dengan pengalaman ini, di masa depan saya akan lebih bijak mencari solusi yang adil, mengutamakan nilai moral utama tetapi tetap menjaga hubungan dengan cara yang baik. Demikian langkah